Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuryani, unit kerja SMA PGRI Cidahu dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor peserta 20103217618. Saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik, Ibu akan periksa kebersihannya bagaimana sudah? Lihat dulu kalau mejanya semua ya tidak bersih, ya. Selanjutnya silakan untuk dipimpin doa oleh bisa. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Doa mulai.
ridho sama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita pemahaman yang baik dalam menuntut ilmu. Ya, baik. Selanjutnya sebelum melanjutkan pembelajaran lagi, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi Hiduplah Indonesia
berupa perkembangan kualitas diri dan mencari dan menemukan bakat yang kita miliki, yaitu bakat ikut ekskul ataupun yang lainnya. Oke. Mendapatkan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan juga agama. Baik, selanjutnya kita ke hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Dari masyarakat, ada yang tahu hak kewajiban sebagai masyarakat? Yang bisa menjawab? Ya, ada. Silakan. Hak dan kewajiban sebagai masyarakat: mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat, menggunakan sebagai fasilitas umum yang disediakan, mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari segala bentuk gangguan. Terima kasih Tiara. Itu untuk hak kewajiban di masyarakat. Selanjutnya kelompok yang lainnya, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 silakan ingin mendengar jawaban hak dan kewajiban kamu di negara kita saja. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, mendapatkan jaminan kemerdekaan tiap warga untuk memeluk agama dan keyakinannya. Baik, itu ya. Jadi kalian sudah hafal tentang hak kewajiban di sekolah, di masyarakat, dan di negara. Sekarang pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kalian mempertahankan wilayah, ya, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, silakan Isma. Keamanan. Memastikan keamanan wilayah dengan mengadopsi strategi keamanan yang efektif. Ini meliputi pengawasan perbatasan, penegakan hukum yang ketat, dan kehadiran kekuatan keamanan yang memadai. Ya, oke. Nah itu ya. Jadi untuk mempertahankan suatu wilayah itu bisa yang namanya mempertahankan batas wilayah pusat. Jadi jangan sampai batas wilayah yang kita miliki atau yang Indonesia miliki itu direbut oleh negara lain ya, atau negara asing. Baik, selanjutnya akan Ibu perlihatkan penayangan video tentang bela negara dan
berikutnya. Oke, baik. Nanti tadi udah kalian lihat untuk YouTube, di mana YouTube-nya tersebut tentang belajaran. Dan sekarang Ibu akan menyanyikan PowerPoint, di mana kalian bisa yang namanya mencatat hal-hal yang pentingnya. Nah, nanti akan Ibu perjelaskan untuk PowerPoint. Ya. Dan pembahasan materi, di mana pembahasan materi pada bagian ini kalian diajak untuk memahami persoalan yang sebenarnya tentang sengketa. Nah, di sini kita akan berhubungan dengan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, terutama pada kasus Blok Ambalat. Nah, ternyata kita tidak hanya Blok Ambalat saja yang bersengketa atau yang berkonflik. Ada yang tahu konfliknya? Silakan. Konflik Ambalat. Terus, silakan bisa. Perebutan wilayah antara Malaysia dan Indonesia. Ya, konflik Ambalat apa? Lagi. Batas wilayah itu antara Indonesia dan Malaysia, di mana perbatasan wilayah Indonesia dengan negara itu seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik. Yang meskipun berakhir damai juga ya, karena di sini batas wilayah telah diatur berdasarkan prerogasi Undang-Undang Dasar 1945, di mana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2021 tentang pedoman penegasan batas daerah. Ya.
pasti akan berdamai, akhirnya akan berdamai. Ya, dengan cara bagaimana? Sini. Terusnya di sini ada yang biasanya tadi sudah yang benar ya, kalau kita kasus salah, sekarang kita ke kesadaran akan hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Keduanya saling berkaitan, memberikan dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya berperan penting untuk mengatur nilai dan pola perilaku. Ini hak-hak yang dijamin oleh berbagai norma, seperti norma sosial, ya, norma hukum, selanjutnya pemenuhan kewajiban oleh setiap individu merupakan prasyarat dari terlaksanakan hak semua orang. Oleh karena itu hubungan hak antara hak dan kewajiban terlihat. Lain, sama. Hak dan kewajiban tadi sudah Ibu berikan kalian pertanyaan otomatis. Alhamdulillah ternyata kamu sudah hafal atau sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Jadi di sini haknya sebagai warga sekolah itu mendapat perlakuan yang adil dari seluruh warga sekolah tanpa memandang latar belakang. Kalau nggak ada istilah bullying dan sebagainya ya, atau misalkan oh dia mah kulitnya hitam, saya putih, tidak ya. Semua juga itu harus mempunyai hak yang sama. Atau misalkan oh dia mah kaya, aku miskin misalkan ya, nah itu juga tidak ada seperti itu. Terus mendapatkan perlindungan di area sekolah. Siapa yang harus melindungi? Ibu yang melindungi kalian? Nah, bagaimana? Benar? Tapi semua pihak sekolah harus melindungi anak yang kena dampak ini dan sebagainya, itu harus dilindungi. Selanjutnya menggunakan mendapat ilmu pengetahuan. Kalian harus bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan sebaik mungkin. Itu haknya. Selanjutnya kewajibannya menghormati para guru dan staf. Bagaimana sudah menghormati para guru dan staf? Sudah ya, alhamdulillah, karena Ibu yakin anak-anak Ibu di sini anak yang soleh dan soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu kewajibannya. Selanjutnya kita hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sama haknya, ya. Haknya itu seorang bagi warga negara itu mendapat tempat tinggal yang ya, mendapatkan akses dan pelayanan masyarakat. Seperti apa sih akses dan pelayanan masyarakat itu? Mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan ya? Ya, bansos, mulai Iqbal ya, bantuan sosial. Nah, pasti lama resep dan bansos ya. Selanjutnya menggunakan berbagai fasilitas umum yang digunakan. Apa saja fasilitas umum yang ada di kita? Kita sesuai dengan jalur jalan kaki, berarti harus ada di trotoar. Itu kan fasilitas umum. Terus mendapatkan kepatuhan dulu itu ada yang namanya
kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk dibagikan KKPD-nya. Silakan kamu lihat langkah-langkah untuk membuat pertanyaan ya. Berarti permasalahan yang ada di dalam LKP. Oke. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Jan Maulana. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi klaim Malaysia terhadap Pulau Ambalat. Motivasi Malaysia dalam mengklaim Pulau Ambalat adalah potensi minyak bumi yang besar di wilayah tersebut. Dari tahun 2005 hingga tahun 2012 tercatat ada 475 kali pelanggaran oleh Malaysia terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh yang terlibat dalam konflik Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Oke, poin penting yang dapat kita ambil yaitu sengketa wilayah. Konflik Pulau Ambalat adalah sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung sejak lama. Lalu, klaim penguasaan wilayah Malaysia dengan Indonesia. Sengketa ini berkaitan dengan klaim penguasaan wilayah di Blok Ambalat yang diyakini mengandung sumber daya alam seperti minyak dan gas. Awal mulanya, konflik ini bermula sejak tahun 1969 setelah Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian kapal batas landas kontinen. Lalu, pada tahun 1979, Malaysia secara sepihak memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya, yang ditolak oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perkenalkan, nama saya Nodia Dirbanti.
dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Mereka melakukan penyelesaian konflik Pulau Ambalat yang dalam kasus konflik Ambalat, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap disapa SBY sebagai Presiden Indonesia saat itu memilih upaya diplomasi. Dalam penyelesaiannya, sikap SBY jelas bahwa wilayah Indonesia tidak akan dilepaskan kepada pihak manapun, termasuk Malaysia sendiri. Dan seluruh wilayah NKRI akan dipertahankan. SBY juga menegaskan ketegasannya dalam melindungi zona wilayah NKRI saat menghadapi konflik Ambalat di Laut Sulawesi yang melibatkan lain wilayah oleh Malaysia. SBY bersama Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi berusaha keras untuk mencegah konflik antara kedua negara. Pilihan damai dan penyelesaian konflik menjadi prioritas bagi pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan SBY. SBY juga menekankan bahwa Indonesia tidak pernah bersikap lunak dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dalam negara tetangga, termasuk dengan kasus Ambalat. Ia menginstruksikan Panglima TNI untuk mengusir pihak yang melanggar zona wilayah Indonesia. Konflik Pulau Ambalat sendiri dimulai pada tahun 1969 dengan penandatanganan perjanjian kapal batas lintas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya atau hasil dari proyeknya, yang dimana itu terdapat konflik antar wilayah yang melibatkan Indonesia dan negara Malaysia. Jadi kebanyakan itu konflik wilayahnya antara Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya Ibu akan memberikan tes evaluasi sejauh mana kamu memahami tentang materi hari ini. Ya, di mana? Baik, silakan diisi tes evaluasi formatifnya. Ibu akan melihat sejauh mana kamu memahami materi hari ini.
baca.